pertama yaitu bilangan dan lambangnya. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk membandingkan dan menghitung jumlah. Sedangkan lambang bilangan adalah suatu simbol yang digunakan untuk menuliskan bilangan tersebut. Macam-macam bilangan yang pertama adalah bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif, contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan ganjil yang terdiri dari kelipatan bukan 2 seperti 1, 3, 5, dan bilangan genap yang terdiri dari kelipatan 2 seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang bilangan cacah dan bilangan bulat. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 dan terus berlanjut hingga tak terhingga. Bilangan cacah juga merupakan bilangan bulat non negatif atau bukan negatif. Jadi bilangan cacah isinya bilangan positif semua ya. Kemudian yang kedua ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan asli, bilangan bulat positif dan negatif. Himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, negatif, bilangan 0, dan bilangan ganjil dan genap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat dan bilangan cacah. Nah, sifat-sifat operasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Sifat komutatif yaitu sifat yang berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian, bisa dalam penjumlahan atau perkalian bilangan asli dengan bilangan asli. Dalam penjumlahan, biasanya akan dirumuskan sebagai A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan dalam perkalian yaitu A kali B sama dengan B dikali A. Artinya, dalam penjumlahan dan perkalian, kita boleh untuk membalik urutan angka bilangan aslinya. Baik, sifat yang kedua yaitu ada sifat asosiatif atau biasa disebut dengan pengelompokan. Apa sih sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif merupakan hasil dari penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat yang hasilnya bakal tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Nah, rumus sifat asosiatif dalam penjumlahan yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan D. Nah, kemudian ada rumus sifat asosiatif dalam perkalian ini sama seperti rumus asosiatif dalam penjumlahan. Namun kita tinggal mengganti simbol menjadi perkalian. Kemudian yang terakhir yaitu ada sifat distributif atau biasa disebut dengan penyebaran. Nah, sifat distributif ini adalah sifat penyebaran operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Tujuannya untuk menyebarkan proses perkalian sehingga mempermudah dalam proses perhitungan. Sifat operasi hitung bilangan bulat distributif hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini ada rumus sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Yang kedua ada rumus sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C dikali B dikali C. Kemudian yang ketiga yaitu ada rumus sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Berikutnya adalah contoh soal sifat operasi komutatif. Udin mempunyai 5 buah apel, sedangkan Siti mempunyai 3 buah apel. Jika mereka ingin menggabungkan kedua apel mereka, berapa jumlah apel mereka sekarang? Cara mengerjakannya dengan sifat komutatif ini, yang pertama kita jumlahkan apel Udin yang berjumlah 5 dengan apel Siti yang berjumlah 3, hasilnya 8. Nah, karena komutatif tidak peduli di mana letak bilangan tersebut, hasilnya sama. Bisa juga kita jumlahkan apel Siti 3 buah, baru kita jumlahkan dengan apel Udin 5 buah. Hasilnya tetap sama-sama 8. Lalu ada soal kedua.
Pertanyaannya adalah, di dalam kulkas ada 2 buah es krim. Ibu membeli lagi 3 buah es krim. Kemudian ayah membeli lagi 5 buah es krim. Jadi, berapa jumlah es krim di kulkas sekarang? Nah, untuk soal asosiatif seperti ini, kita bisa mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Misalnya, kan di dalam kulkas ada 2 buah es krim. Kemudian, ibu membeli lagi 3 buah es krim. Jadi kan di kulkas ada 5 es krim. Kemudian, ayah menambahkan lagi 5 es krim. Jadi hasilnya tetap 10 es krim. Bisa jadi juga kalau misalnya di kulkas ada 2 buah es krim. Kemudian, ayah baru menambahkan 5 es krim. Kan jadi 7 buah es krim. Terus ibu menambahkan lagi 3 es krim. Jadi hasilnya adalah 10 es krim. Jadi di dalam kulkas tersebut di akhir akan tetap mempunyai 10 es krim. Karena bilangan manapun yang ditambahkan, es krim manapun yang ditambahkan, mau ibu dulu yang menambahkan atau ayah dulu yang menambahkan, hasilnya di kulkas adalah tetap 10 es krim. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan soal ketiga dari sifat distributif. Di sini diberi contoh, Andi punya 4 kotak pensil. Setiap kotak berisi 6 pensil warna dan 2 ballpoint hitam. Berapa jumlah semua pensil Andi? Kita bisa hitung. 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 2 tutup kurung. Atau dalam kurung 4 dikali 6 ditambah dalam kurung 4 dikali 2.